Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Sistem Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Bisnis pada Masa Periode Kedua, yang akan disampaikan oleh Hanida, Irina Fatona, Farika Ayu Mustika, Khalidud Hidayat. Latar belakang. Sejarah adalah ilmu yang membebaskan dirinya untuk diinterpretasi oleh siapapun yang menelitinya. Lewat penulisan sejarah, antara satu peneliti dengan peneliti lainnya bisa saja berbeda dalam mengartikan berbagai momen sejarah yang telah terjadi, sehingga tidak jarang kita jumpai berbagai artikel sejarah yang seakan tidak menampilkan secara total fakta sejarah yang terjadi di lapangan. Salah satu yang perlu kita cermati adalah tentang majunya peradaban Islam lewat penguasaan ilmu pengetahuan yang seakan hari ini dikabulkan. Berbagai konsep keilmuan hari ini adalah hasil evolusi berbagai pemikiran dan gagasan para tokoh terdahulu. Begitupun ilmu ekonomi yang sangat maju di Barat adalah hasil perkembangan dari masa ke masa, baik dari zaman pra-Islam hingga zaman modern yang kita rasakan saat ini. Ada suatu zaman di mana keilmuan dalam dunia Islam mengalami puncak kejayaan, termasuk di dalamnya ada ilmu ekonomi. Namun, era keemasan ini nampaknya berusaha ditutupi oleh para ilmuwan Barat. Pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadis, maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkan Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad ke-7 Masehi. Ada empat tokoh terkenal yang merupakan tokoh ekonomi Islam periode kedua ini. 4 tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Laqab atau gelar Al-Ghazali Zain ad-Din At-Tusi adalah Hujjatul Islam atau Hujjatul Islam Abu Hamid. Lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1054 Masehi, tepatnya pertengahan abad ke-5 Hijriah, dan wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Tepatnya pada tanggal 14 Jumadil Tsani, hari Senin di Tus, sebuah kota di Khorasan. Tempat kelahirannya, pemikiran ekonomi Al-Ghazali setidaknya mencakup konsep dasar tentang perilaku individu sebagai economic agent, konsep tentang harta, konsep kesejahteraan sosial, market evolution, demand, dan supply, harga dan keuntungan, nilai dan etika pasar, aktivitas produksi, dan hierarkinya. Fungsi uang sebagai media alat tukar salah satu kontribusi pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali yang sangat penting adalah analisis terhadap fungsi uang, khususnya uang emas dan perak. Menurut beliau, fungsi uang sangat sederhana, yaitu hanya sebagai media alat tukar. Perilaku konsumen. Terdapat 5 pokok pemikiran Al-Ghazali mengenai perilaku konsumsi yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Pertama, aktivitas konsumsi tidak sekedar memenuhi kepuasan semata, tetapi dilakukan atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sumber pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang akan dikonsumsi harus sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, barang dan jasa yang dikonsumsinya harus halal. Keempat, bersikap pertengahan dalam konsumsi, artinya tidak boleh kikir dan tidak boleh boros. Yang kelima, konsumsi harus sesuai dengan adab atau norma nilai syariat Islam. 2. Fungsi negara dalam perekonomian Al-Ghazali. Al-Ghazali juga memikirkan tentang fungsi negara dan penguasa dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Kemajuan ekonomi akan tercapai jika terjadi keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan stabilitas. Tadi ini merupakan ruang lingkup tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. Selain itu, Al-Ghazali juga berbicara tentang konsep keuangan publik. Pendapatan negara didapatkan dari zakat,
fai, ghanimah, dan jizyah. Sementara untuk pengeluaran publik, Al-Ghazali menganjurkan perlunya membangun infrastruktur sosioekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Hamid. Dilahirkan di Haran pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 27 Januari 1263. Hidup di masa Khalifah Al-Hakim 1 sampai Khalifah Al-Mustaqfi. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang masalah ekonomi sangat jelas. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali apa yang secara tegas dilarang oleh syariat. Dalam batasan larangan itu, semua orang mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka dan mereka bebas melakukan transaksi, membuat kontrak, atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Hal ini mengikuti doktrin Islam pokok dari tauhid dan secara wajar mementingkan keadilan. Berkaitan dengan keadilan ini, beliau menulis, keadilan berkaitan dengan tauhid dan tauhid merupakan fundamen dari keadilan. Inilah yang memberikan keunggulan berkaitan dengan korupsi yang merupakan dasar dan fondasi dari ketidakadilan. Ibnu Taimiyah sangat memahami tentang ekonomi pasar, bebas, dan bagaimana harga ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengatakan, naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Kadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau kadang ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia. Hak milik dalam hal kepemilikan atau sumber daya ekonomi, Ibnu Taimiyah tampaknya berada pada pandangan pertengahan jika dilihat dari pemikiran ekstrim kapitalisme dan sosialisme saat ini. Meskipun ia sangat menekankan pentingnya pasar bebas, tetapi negeri harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus menjadi tujuan utama dari pembahasan ekonomi. Ketiga, Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad, dikenal dengan panggilan Waliuddin Abu Zaid. Ia lahir tahun 732 Hijriah di Tunis. Ia bermazhab Maliki. Muhaddis, al-hafiz, pakar usul fikih, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun adalah kitab Al-Muqaddimah yang selesai penulisannya pada November 1377. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada ketika itu. Tetapi bukan hanya itu saja, Al-Muqaddimah juga berdiskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinil Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Di dalam kitab ini, Ibnu Khaldun membincangkan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematika, agama, sistem kerajaan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan lain-lain. Adapun pemikiran ekonomi yang paling mencolok dari Ibnu Khaldun adalah mekanisme pasar dalam penentuan harga. Mekanisme pasar dalam penentuan harga Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme pasar dan terbentuknya harga dipengaruhi oleh kekuatan tarik-menarik antara hukum permintaan dan penawaran di pasar. Dan Ibnu Khaldun menjelaskan keseimbangan hukum permintaan dan penawaran dalam terbentuknya harga di pasar dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, perbedaan tingkat kebutuhan manusia. Kedua, perbedaan jumlah penduduk. Ketiga, perbedaan kondisi pasar. Ketiga faktor tersebut adalah faktor penting dalam menjelaskan mekanisme pasar dalam menentukan terbentuknya harga. Mata uang memegang peranan penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat perhitungan.
Pada masa itu, ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Dia menulis sebagai berikut. Sesudah demikian, Allah telah menjadikan pula dua barang kalian yang berharga, ialah emas dan perak, menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika jadi alat perhubungan dengan yang lainnya, pada beberapa waktu, maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga pasar, karena keduanya terjauh dari pasar itu. Yang keempat, Nasiruddin Tusi. Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi, sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang-barang dan jasa. Jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang mendorong manusia untuk saling bekerjasama. Tusi sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan untuk aset tidak produktif. Ia memandang pentingnya pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak yang tidak sesuai syariah Islam. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.